Ini harus dibenahi gitu. Makanya kami berharap DPR dengan otoritasnya itu lakukan DKPP yang kami juga sudah laporkan, segera dilakukan prosesnya. Kalau kita sih sebetulnya nggak terlalu mengharapkan jawabannya KPU, karena pasti mereka mengelak. Sepertinya datanya masih belum terlalu kuat untuk kemudian kita lakukan penelitian, tapi kalau misalnya ini semakin menguat, tentu kita akan melakukan penggalian informasi. Bahwa pertama, penyelenggara pemilu kita ini diduga melakukan kegiatan atau proses verifikasi faktual terhadap partai-partai politik yang jumlahnya ada, waktu itu ada 9 ya, itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Data-data hasil verifikasi faktual yang apa adanya itu dirubah begitu saja. Jadi tidak lagi sesuai dengan fakta lapangannya. Membuka pos pengaduan atas kecurangan verifikasi faktual partai politik. Kenapa kami pada akhirnya membuka pos pengaduan tersebut? Karena beberapa hari sebelum pos pengaduan itu dibuka, diberitakan masif di berbagai media nasional, ada pengakuan secara terang benderang dari penyelenggara pemilu daerah, ada praktik intimidasi, intervensi yang dilakukan oleh jajaran petinggi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan ada praktik manipulasi. Anggota partai politik tertentu di satu daerah, kabupaten kota, yang memenuhi syarat itu sebetulnya cuma katakanlah 10, tidak memenuhi syarat katakanlah 90. Tetapi kemudian karena itu mengakibatkan partai itu belum memenuhi syarat, ya, maka diarahkan atau diminta atau diinstruksikan yang 90 itu tidak memenuhi syarat, sebagian besar atau semuanya dijadikan memenuhi syarat. Ketika pos pengaduan itu kami berikan informasi kepada masyarakat, kurang lebih ada 12 kabupaten kota dan 7 provinsi yang mengalami intervensi langsung tersebut, intimidasi secara langsung tersebut. Maka dari itu, atas dasar temuan-temuan tersebut, kami melangkah atau para pelapor ini melalui kuasa hukum mendatangi DKP. Tidak ada aturan yang dirubah, Tidak ada sembunyi-sembunyi. Tidak ada perubahan, sama sekali tidak ada. Tidak. Nah, kemudian ada masa perbaikan. Masa perbaikan itu memasukkan dokumen-dokumen anggota baru kan, karena yang waktu itu sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ya. Ini masukin aja semua dokumen apa adanya. Nah, sebelum itu diverifikasi faktual perbaikan yang kedua, ya, itu kan harus dinyatakan administrasinya memenuhi syarat dulu kan. Itu dibikin aja memenuhi syarat semua. Curangannya misalnya mengubah status partai politik yang awalnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Buktinya sebenarnya berdasarkan pengakuan dari para penyelenggara pemilu daerah tersebut, namanya terang benderang, asal daerahnya terang benderang, dan itu diberitakan oleh media. Tentu kami berharap ada pengusutan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Gitu, sehingga bisa mengikuti verifikasi faktual perbaikan gitu. Nah, pada saat itu menjelang akhir pun itu bukan hanya data dirubah, tetapi lembar kerja yang digunakan untuk mengecek satu-satu anggota itu dirubah juga. Bahkan kami mendengar informasi, kan kalau lembar kerja itu ditandatangani oleh verifikator ya, dan juga oleh anggota partai politik yang dicek ya, yang diverifikasi, itu dipalsukan. Nah, jadi ini sudah berantakan. Yang memasukkan siapa, Pak? Ya, petugas dari, atau bahkan ada komisioner juga dari tingkat kabupaten kota yang bersangkutan gitu. Jadi mereka kenapa berani tingkat kabupaten kota ini melakukan tersebut? Pressure kah atau? Ya, sekarang kan yang dilakukan oleh KPU di atas ini, KPU RI dan kemudian provinsi, adalah menekan mereka, mengatakan bahwa kita ini lembaga hierarkis, jadi patuhi saja apa yang dimintakan dari atas. Intinya begitu. Koalisi Kawal Pemilu Bersih bongkar bukti kecurangan pemilu 2024 di hadapan DPR. Koalisi Kawal Pemilu Bersih buka-bukaan dugaan manipulasi verifikasi parpol calon peserta pemilu 2024.
di hadapan anggota Komisi 2 DPR pada Rabu 11 Januari 2023. Partai Gelora disebut menjadi partai yang dikondisikan lolos menjadi peserta pemilu 2024. Dugaan manipulasi tersebut terungkap setelah koalisi kawal pemilu bersih yang dikomandani Hadar Nafis Gumai membeberkan sejumlah bukti, salah satunya bukti percakapan lewat WhatsApp antara anggota KPU di suatu provinsi. Dalam percakapan itu disebutkan upaya agar KPU di daerah bisa memberikan status memenuhi syarat kepada Partai Gelora. Namun, saat Hadar sedang membeberkan bukti-bukti lain, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menghentikan rapat yang baru berlangsung sekitar 20 menit. Dugaan kecurangan yang dibeberkan oleh koalisi tersebut kini dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKKP. Laporan tersebut saat ini masih dalam proses verifikasi. Yang memenuhi syarat itu sebetulnya cuma katakanlah 10, tidak memenuhi syarat katakanlah 90. Tetapi kemudian karena itu mengakibatkan partai itu belum memenuhi syarat, ya, maka diarahkan atau diminta atau diinstruksikan yang 90 itu tidak memenuhi syarat, sebagian besar atau semuanya dijadikan memenuhi syarat. Ketika pos pengaduan itu kami berikan informasi kepada masyarakat, kurang lebih ada 12 kabupaten kota dan 7 provinsi yang mengalami intervensi langsung tersebut, intimidasi secara langsung tersebut. Maka dari itu, atas dasar temuan-temuan tersebut, kami melangkah atau para pelapor ini melalui kuasa hukum mendatangi DKP. Tidak ada aturan yang berubah, Tidak ada sembunyi-sembunyi. Tidak ada perubahan, sama sekali tidak ada. Tidak. Nah, kemudian ada masa perbaikan. Masa perbaikan itu memasukkan dokumen-dokumen anggota baru kan, karena yang waktu itu sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ya. Ini masukin aja semua dokumen apa adanya. Nah, sebelum itu diverifikasi faktual perbaikan yang kedua, ya, itu kan harus dinyatakan administrasinya memenuhi syarat dulu kan. Itu dibikin aja memenuhi syarat semua. Curangannya misalnya mengubah status partai politik yang awalnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Buktinya sebenarnya berdasarkan pengakuan dari para penyelenggara pemilu daerah tersebut, namanya terang benderang, asal daerahnya terang benderang, dan itu diberitakan oleh media. Tentu kami berharap ada pengusutan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Gitu, sehingga bisa mengikuti verifikasi faktual perbaikan.